Oke, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya komputer bisa bedain angka, huruf, atau bahkan jawaban sesimpel ya dan tidak? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Kita akan bahas konsep yang super fundamental di C++, yaitu tipe data. Kelihatannya sepele ya pertanyaannya. Tapi percaya deh, jawabannya ini adalah inti dari cara kerja, ya semua program komputer yang pernah ada. Dan jawabannya adalah tipe data. Coba deh bayangin, ini tuh kayak label di sebuah kotak penyimpanan digital. Label ini yang ngasih tahu komputer, di dalam kotak ini isinya apa? Dan kamu bisa ngapain aja sama isi kotak ini? Oke, jadi apa sih sebenarnya label-label ini? Dan kenapa kok penting banget dalam dunia pemrograman? Gampangnya gini, tipe data itu semacam sistem pengelompokan. Tugasnya ngasih tahu komputer secara spesifik, oke, data ini harus disimpan dengan cara begini, dan harus diperlakukan seperti ini. Nah, di C++ itu, semua tipe data pada dasarnya bisa kita kelompokkan ke dalam 3 keluarga besar. Yuk kita kenalan satu persatu. Ini dia 3 kategori intinya. Ada numerik, ya jelas ini buat segala jenis angka. Terus ada teks, ini buat nyimpen satu huruf sampai satu kalimat penuh. Dan yang terakhir, boolean, khusus untuk kondisi benar atau salah. Sip, sekarang ayo kita buka kotak peralatan digital kita dan kita lihat langsung tipe-tipe data yang paling umum dan pastinya paling sering bakal kalian pakai sehari-hari. Yang pertama dan paling dasar ada int. Ini singkatan dari integer. Anggap aja ini tipe andalan buat semua bilangan bulat, ya. Angka yang nggak punya koma. Contohnya kayak umur atau jumlah barang. Contohnya kayak gini nih, kalau kita mau simpan umur pengguna, kita bisa bikin variabel tipe int, namanya umur pengguna, terus kita isi nilainya, misalnya 30. Oke, itu kan buat bilangan bulat. Terus gimana dong kalau angkanya punya koma, alias pecahan? Misalnya harga barang atau hasil pengukuran. Nah, untuk itu kita pakai float atau double. Terus, apa bedanya float sama double? Gampangnya, double itu pakai memori lebih besar. Artinya, dia bisa nyimpen angka dengan tingkat presisi atau ketelitian desimal yang jauh lebih tinggi. Ini penting banget loh buat perhitungan ilmiah atau keuangan yang butuh akurasi tingkat tinggi. Oke, dari dunia angka kita pindah ke teks. Ada yang namanya char, singkatan dari character. Ini pas banget buat nyimpen ya satu karakter aja. Misalnya nilai ujian atau inisial nama. Coba perhatiin deh, huruf A-nya itu diapit sama tanda kutip tunggal kan? Nah, ini kuncinya. Kalau char, pakainya kutip tunggal. Nah, kalau butuhnya lebih dari satu karakter gimana? Kalau mau nyimpen nama atau kalimat misalnya, gampang kita pakai string. Nah, bisa dilihat sendiri ya, kita bisa simpan seluruh kata atau bahkan kalimat. Dan ada beda penting nih sama char. Kalau string, dia pakainya tanda kutip ganda. Jangan sampai ketuker ya. Dan yang terakhir dari tipe inti kita, ada bool. Dari kata boolean, tipe ini spesial karena nilainya cuma ada 2. True, yang artinya benar, atau false, yang artinya salah. Udah itu aja. Kayak saklar lampu, on atau off. Oke, mungkin sekarang ada yang nanya, kenapa ribet-ribet sih? Kenapa nggak pakai aja tipe data yang ukurannya paling besar buat semuanya? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya, semua ini soal memori. Jadi gini, setiap kali kita bikin sebuah variabel, kita itu sebenarnya lagi mesen tempat di memori komputer. Dan tipe data yang beda, butuh jatah tempat yang beda juga ukurannya. Lihat aja tabel ini, sebuah double itu makan tempat 8 kali lebih banyak daripada char. Jadi memilih tipe data yang pas itu bukan cuma soal programnya jalan atau enggak, tapi juga soal efisiensi. Apalagi kalau kita bikin program yang super besar dan kompleks, ini ngaruh banget. Dan kalau kalian penasaran, di komputer saya ukurannya berapa ya? C++ itu baik hati loh, dia ngasih kita alat namanya sizeof buat ngecek langsung ukuran pasti dari tipe data apapun di mesin kita. Bahkan kita juga bisa memodifikasi tipe-tipe numerik ini. Ada yang namanya modifier. Misalnya, kita bisa pakai short kalau angkanya kecil, biar hemat memori. Atau sebaliknya, pakai long buat angka yang gede banget. Ada juga unsigned. Ini kita pakai kalau kita yakin banget nilainya nggak mungkin negatif. Keuntungannya, jangkauan angka positifnya jadi 2 kali lipat lebih besar. Oke, kita udah bahas macem-macem tipe data, ukurannya, bahkan modifikasinya. Sekarang, pertanyaan paling penting. Kenapa sih semua ini penting buat kita sebagai programmer? Apa untungnya? Ada 3 alasan utama. Pertama, efisiensi.
Milih ukuran yang pas itu jelas menghemat memori. Kedua, kejelasan. Kode kita jadi lebih gampang dimengerti, baik buat orang lain maupun buat diri kita sendiri nanti di masa depan. Dan ketiga, kebenaran. Ini mencegah error-error aneh, contohnya kayak kita nggak sengaja nyoba ngitung matematika pakai teks. Intinya, 3 hal ini adalah pilar buat bikin program yang keren. Jadi, sekarang kalian udah punya perkakas paling fundamental untuk menyimpan data. Percaya atau enggak, dari sinilah semua perjalanan pemrograman itu dimulai. Dari kotak-kotak penyimpanan digital ini. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal satu. Dengan semua perkakas ini, apa yang akan kalian bangun pertama kali?